Wong wedok niku ngelahirke kok mati, mbokne mati, niku mlebu surga tanpa hisab. Wong lanang mati mergo sunat niku malpraktek. Ambu wong wedok niku. Lho, tenan niku wong wedok niku set mati mlebu surga tanpa hisab. Kok Pak Pur disunati mati? Lah, kuwi ora ana mlebu surga tanpa hisab, malpraktek tak kandhani. Padahal wong lanang niku lak rekoso kanggo wong wedok. Niku ana hadis sing nyenengke mungguh wong wedok. Wonten hadis riwayat Tabrani lan Baihaqi menika Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi as-sanata kulluha. Barang siapa yang melampangkan belanja kepada keluarganya, wabil khusus kepada istrinya menika, di hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, maka Allah akan melapangkan kepadanya rezeki setahun penuh. Wong lanang ngrungono, lah awakmu pengen rezekimu dilancarke setahun penuh, syaratnya sesuk tanggal 10 Syura tulung bojomu mang seneng-senengke. Sing ra tau nukokke emas tulung tukokno emas. Sing ra tau ngajak teng mall tulung bojone dituntun teng mall. Setuju ibu-ibu? Rungokno pur, rungokno. Niku dawuhe Kanjeng Nabi, lah pengen rezekimu lancar setahun penuh, senengno bojomu lan keluargamu. Bojone Purnomo, yes. Kalau metakon, yang paling berhak kita bahagiakan itu istri apa istrinya orang lain? Kok malah dua-duanya gitu? Saya ngomong dua-duanya mesti rondo. Jadi barang siapa yang mengendaki rezekinya dilancarkan setahun penuh, bulan Muharram wabil khusus 10 Syura, bojone disenengke. Tokoke emas bae kok. Sak gram rong gram ora apa-apa. Oh, saon apa meneh. Wong Pak Purnomo nu gak ada teori ya. Diam itu adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas Pak Purnomo diam. Tiba alik apa ya. Tapi saya itu nggak sepakat kalau diam itu emas. Kalau diam itu emas, berarti selingkuh itu emas. Kenapa? Karena orang selingkuh itu biasanya diam. Napa to wong wedok niku kudu disenengke Pak Pur. Niki lak wong Jawa kabeh to nggih. Lamongan cedak Mojokerto niku Mojopahit. Konon perempuan dan istri dulu ketika marah dan jengkel kepada suaminya itu dilambangkan dengan membuat teh pahit. Jadi lah atine seneng kuwi gawe teh manis, lah atine jengkel nganggo teh pahit. Video contoh karo wong wedok saiki Pak Eko. Lah nembe nesu karo bojone gawe teh pahit, alasane lali ra menehi gula. Kok ora diwenehi gula, lali. Sakjanjane wong wedok niku pengen ngomong, aku ki sakjanjane kesel ning kowe tetep tak ladeni. Nah, karena perempuan punya prinsip jatuh cinta itu bukan dengan kata tapi dengan rasa. Pembuktian cinta itu dengan rasa bukan dengan kata. Mila dilambangke nganggo teh pahit. Mila kula mungkin aja ngrasake teh iki pahit napa manis. Lah pahit berarti bojone Purnomo nembe ngambek. Apalagi pengamat perempuan Pak, perempuan itu baik kok bahasa Arabe niku mar'atun, asal katanya sama dengan cermin, mir'atun. Wong wedok mar'atun, cermin, mir'atun. Kenapa asal kata perempuan itu sama dengan cermin? Karena pada dasarnya perempuan niku seneng dandan, seneng ngocok.
Mila jenengan rasa kaget, bahkan ning toilet ning WC ana cermin tetep ngoco selfie ning jero WC. Kuwi umpama selfie ki mambu, mesti selfie ini mambu tahi. Lha aku ndelok ning postingan, ya Allah ning jero WC selfie, Pak. Soalnya wong wedok niku jen hobine ngoco, mila jenenge maratun karo miratun meh padha. Sing nomor loro napa? Kok perempuan itu asal katanya sama dengan cermin, karena perempuan itu hatinya seperti kaca, kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Maka para laki-laki tolong jangan pernah buat hati istrimu pecah. Lak wis pecah ora iso balik utuh. Niku tugasnya wong lanang. Tapi wong wedok ya kudu paham, asal kata laki-laki itu sama dengan kaki. Laki-laki itu bahasa rapi nopo iki sone ngangung dibayar apa durung ta iki ngelak orang dibayar tak bayar ya cah, ini aja ngangung-ngangung, aja ngangung sone iki sing nyekel son iki pasiennya Pak Pur iki. Laki-laki itu bahasa Arabnya rojulun, kaki itu bahasa Arabnya rijlun, meh podo. Pertanyaannya kenapa asal kata laki-laki sama dengan asal kata kaki? Jawabannya adalah karena laki-laki itu suka pergi, senengane minggatan. Mila ana wong lanang ra tau lunga, niku malah saya curiga dengan kelelakiannya. Apa meneh kok ana wong lanang senengane ngoco, niku kula malah khawatir jangan-jangan fisike lanang tapi atine wedok. Mila bojomu pamit mancing, kowe aja mok larang. Jadi bulane wong larangnya metu saka omah. Mila bojomu pamit mancing ya diumbar wae, sing penting mulai. Sing penting mulai, Pak Bu. Mak, Dek, aku mancing. Yo kono minggat to. Wis dijarke mawon. Nah, Pak Bu nama seneng mancing mboten? Lah seneng mancing, tak wene ilmune, Pak Bu. Lah jenengan mancingi men berkah. Niku sadurunge mancing emang delok posisi tidurnya istri. Kalau istri itu miring ke kanan, pegang jorannya pakai tangan kanan. Kalau istri miring ke kiri, pakai tangan kiri, pegang pancingnya ini. Kalau istri tengkurap, nyuwun sewu, pegangnya pakai dua tangan. Kalau istri ndelah turune mlumah, rasido mancing. Maho. Bila kula suwun nggih, Bapak-bapak tolong ini 10 surah niki senengke bojone. Kalau ngajak istri ke mall tolong gandeng tangan. Bukan karena cinta, untuk antisipasi supaya istri tidak masuk kemana-mana. Gandeng tok mawon, soalnya sampai diculki rampung awakmu kok. Wong wedok kok diculki. Wis tekan ngendi iki. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata nyuwun sewu, menyenangkan pasangan itu adalah merupakan perbuatan yang disukai oleh Allah. Sebenarnya betul namung pasangan ini dalam konteks keluarga ya pasangan, tapi dalam konteks yang lebih luas tentunya masyarakat. Mila ana hadis niku lak sing jenengan kenal namung khairunas anfa'uhum linas. Ternyata hadis ini ku dawa, Pak. Hadis ini ku dawa. Tak wacake dalu menika. Dadi nggih. Menungso napa sing paling disenengi kali Gusti Allah? Bukaan hadis ini ku khairunas anfa'uhum linas. Memberi manfaat itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Polisi itu cara dengan melebu kantor polisi ini kono tulisannya apa kayak mengayomi, melindungi, melayani, ngayomi, ngelindungi, ngelayani masyarakat. Jadi tugasnya pokok polisi itu telu nih, mengayomi, melindungi, melayani. Itu artinya apa? Masyarakat harus merasa terlayani, masyarakat harus merasa terlindungi, masyarakat harus merasa diayomi.
mila mlebu kantor polisi, pertanyaan pertama dari polisi harus nopo? Apa yang bisa saya bantu? Jangan sampai yang kedua, apa yang bisa dibagi? Ojo. Tapi apa yang bisa dibantu, bukan dibagi. Ngono, Bur. Nah, karena tugas itu melayani nyuwun sewu, maka polisi ini menjadi face of nation, wajah negara. Pas acara Rakenis Bareskrim Polri di Bali bersama para jenderal kula matur, polisi itu merupakan face of nation, wajah negara. Itu artinya apa? Kalau polisinya baik, maka negara akan kelihatan baik di mata rakyatnya. Tapi sebaliknya, kalau polisinya buruk, maka negara akan kelihatan buruk di mata masyarakatnya. Gini apa mboten? Nah, hubung iki sing duwe acara polisi. Mergo sing duwe acara polisi apa meneh gurune wong edan ya. Kula lak ngandani nggo carane cangkeme wong edan mawon nggih ta. Wong kula takoni Pak Pur ngapa ngundang Abah ngaji? Kok kan sing rada kiai sing rada kentir kan namung Abah ora ngajar to. Kula niku luwih seneng dirani rada kentir daripada rada waras. Soalnya rada kentir niku berarti waras, rada waras berarti kentir. Lah awake dhewe kadang-kadang beras, kadang-kadang ketan, kadang-kadang waras, kadang-kadang. Lah makanya jenengan kula aturi, sakjanjane sing dimaksud wong edan niku napa? Niku ana hadise. Apa bener wong edan niku sing kelangan akal? Apakah bener orang gila itu orang yang akalnya ini owah? Atau sebenarnya apa hakikat orang gila nih? Nah, makanya kula atur nggih. Nggih sing ngomong sedan mulih nggih mboten napa-napa kok sampeyan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, nih mengayomi, melindungi, melayani. Maka disinilah kemudian polisi itu mempunyai banyak peran. Peran utamanya jelas, polisi ini abdi negara, duwe kantor. Tapi ternyata nyuwun sewu, pengabdian polisi itu tidak hanya melayani di kantor sesuai dengan tugasnya, tapi juga di luar kantor. Makanya nyuwun sewu, ono polisi sing gawe panti asuhan, contone Pak Eko. Ono polisi sing gawe pondok pesantren, sakniki pun kathah. Ono polisi sing ngurusi Sik Pak Pur, aku nyilih mikir kok, aku iki meh penasaran aku iki. Aku ingin pas korban yo ning kene iki. Nggih, siap. Lumayan sampai ini gede wingi. Besar, Pak. Alhamdulillah. Besar sekali. Sik diuripke mikir kuwi. Cason, mengko sing duwe omah kok mati. Sak janjane mbiyen awal mula ceritane Pak Pur gelem gawe nggon ini untuk ngurusi wong rodok ra piye ya bahasane ya wong pedhot biyen ceritane awale pripun Pak Pur? Apa mergo jenengan biyen ya pedhot ngono piye? Awal mulanya saya berangkat dinas, Pak. Saya berangkat dinas makan di kantor. Ya, dari rumah saya berangkat dinas. Saya di tanjakan gunung itu pas persis di depannya rumahnya Bu Lurah itu saya menemukan seorang perempuan. Itu perempuan ayu perempuan namanya Mbak Murniatun. Siapa? Mbak Murniatun. Mbak Murniatun. Lah Mbak Murniatun itu, Mbak, dia nggak pakai baju atasan. Dan memang nggak kelihatan karena hitam sekali. Mau nganggo rok tok, ora nganggo nduk. Iya. Ki mlakune mau ngene iki. Akhirnya saya pakai kaos daleman ini. Saya pakai kaos daleman ini, saya lepas, saya pakaikan. Itu tahun berapa? Hampir insya Allah 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Akhirnya saya kasihkan, terus saya bawa pulang. Saya bawa pulang, istri saya tidur. Waduh, racuni gak bojomu? Saya sampaikan, Dek, itu ada nyeluk bojomu apa? Dek. Oh, Dek. Ya. Kuwi lho, sing polisi nyeluk bojone Dek.
awakmu tukang tandure mamah. Assalamualaikum mamah. Halah halah halah, mamah kok tuh kayak meletek mama tidak pun di Dawud papa apa to yu wong mbok gaya. Terus akhirnya saya tinggal. Begitu saya tinggal, saya masih ingat, insya Allah saya tinggal dinas, istri saya WA, itu ada pasien, bukan pasien Bu, pada saat itu saya titip, bahasanya bukan pasien ya, saya itu ada orang, saya ngomong itu ada orang gendeng di rumah perempuan minta tolong, ya pada saat itu ya Bu, saya mohon maaf, bahasanya mau gendeng ya. Terus saya tinggal, begitu sampai di jembatan Karangkembang ya, jembatan yang dekat kuburan, itu saya menemukan laki-laki di hari yang sama, laki-laki telanjang, tangannya ini dibuntel, tangannya ini diikat sama celana pendek. Nah ternyata Mbak, saya tanya, itu saya datangin, saya Pak Yasin sama teman-teman dari yayasan, saya datangin. Loh, emangnya waktu itu punya yayasan? Sudah Mbak, yayasannya sudah, namun bergeraknya di anak yatim piatu segala macam. Terus saya sampaikan, coba Mas, anak saya Mas Rian, coba diambilkan celana sama baju, jadi dikirim Mbak, mungkin perlu waktu 10 menit. Terus saya tanya, Mas kenapa kok sampai enggak pakai baju, kenapa kok telanjang? Saya habis dipukulin orang Pak. Loh, itu nggak gila berarti? Wallahu a'lam Mbak, wallahu a'lam ya. Jadi pada saat itu dia telanjang, bajunya dilepas, celananya dilepas untuk dipakai ikat biar darahnya nggak keluar. Nah akhirnya saya bilang, Mas kok sampai telanjang? Dia bilang, saya habis dipukul orang Mbak, karena saya lapar, saya mau makan, dikirain nyuri, dipukulin orang, akhirnya jatuh di aspal. Begitu jatuh di aspal, saya bangunkan, terus bajunya datang, anak saya sama teman-teman yayasan datang. Begitu datang, ada saksinya, ada Pak Yasin masih hidup, Pak Jono hidup. Akhirnya anak itu bangun Mbak. Begitu bangun, seketika anak itu tangannya begini, terus bilang begini ke saya, terima kasih Pak polisi baik, saya pakai pertama kali bahasa polisi baik itu orang itu? Iya. Nggak sebenarnya itu waras apa pedot? Kalau waras Mbak, tapi kalau pedot ya pedot. Jadi beliau itu gini Mbak, jadi paham ya, awal mula polisi baik itu bahasanya wong pedot. Akhirnya saya bawa pulang, namun dia punya syarat Mbak, saya boleh dibawa pulang Pak Purnomo dengan 2 syarat. Kok udah tahu namanya Pak Purnomo? Kan pakai moco pakai dinas. Pak Purnomo tahu tak kasih ilmu mesti iki manfaat. Pengen tahu nggak cara ndelok wong iki matine kapan, lahirnya kapan? Aku ngerti. Aku ngerti caranya. Kalau Pak Purnomo pengen tahu orang itu matinya kapan, lahirnya kapan, matinya kapan, besok pagi-pagi bar subuh neng kuburan. Delok iki jinge lah. Kan ono tulisane lahirnya kapan, matinya kapan. Tuh ilmiah ya. Lah orang aja tuh ibu-ibu. Ibu orang aja tuh. Gegek kuwi yo pasiene Pak Purnomo lah orang aja tuh. Terus. Akhirnya pemuda itu bilang ke saya, Pak, sampai ikut saya ke rumah. Ya Pak polisi, saya mau ke rumahnya Pak Purnomo dengan 2 syarat. Tidak boleh nanya nama dan tidak boleh nanya kemana saya jalan. Menarik, nggak boleh tanya nama. Nggak boleh nanya nama, sama nggak boleh nanya saya kemana jalan. Akhirnya saya bawa Pak, saya bawa sampai ke rumah, makan. Karena saya Pak polisi, saya agak arogan Pak. Sampai di sini saya kasih makan, saya kasih duit segala macem. Akhirnya dia sudah saya kasih baju, saya bawa ke pos. Saya bawa ke pos polisi Pak. Di sana ini saya paksa Pak, pokoknya. Untuk? Saya paksa, saya marahin, Mas, sampean ini tetap tidak boleh
belajar ilmu pun tidak boleh. Kenapa kok sampai harus telanjang? Kalau telanjang itu nggak boleh, nanti dikirain sampean orang gendeng. Lah kalau orang sampean kalau dianggap orang gendeng, yang salah bukan sampean. Sorry, yang salah bukan orang, yang salah sampean. Karena sampean dianggap orang gendeng karena pakaiannya sampean. Saya paksa, Pak. Saya paksa tetap enggak mau ngaku. Jadi orang itu marah. Kan sudah perjanjian, Pak. Saya mau ditolong asalkan enggak boleh nanya nama dan enggak boleh nanya kemana aku pergi. Jadi Pak Pur tahu kenapa kira tak pedot? Itu adalah karakter suami yang mau mancing dilarang sama istri. Tidak dini yang ngono kuwi kok ngono. Rada pedot ngono kuwi. Mula bojomu aja mau larang mancing kono minggat. Ngono wae wis kok. Itu awal mula. Terus akhirnya ini dimasukkan ke pondok enggak? Ke yayasan enggak? Enggak, Bang. Jadi kita belum punya yayasan, akhirnya dia Bang. Minggat. Pokoknya saya pergi, Pak. Kalau Bapak pokoknya nggak boleh ngelarang saya, jadi dia pergi. Lah yang cewek tadi yang di rumah, cewek akhirnya kami rawat, Pak. Cewek itu yang pasien Murniatun tadi itu, namanya Mbak Murniatun. sekarang orangnya pulang waras. Itu berarti pasien pertama yang sembuh pertama. Pasien pertama sembuh pertama. Jadi Mbak Murniatun ini rumahnya kelas beli Kediri, Blitar. Begitu saya antar ke sana, ternyata Mbak Murniatun ini punya bapak, punya ibu, punya 3 saudara, semuanya ODGJ. Semuanya ODGJ. Semuanya. Rumahnya Blitar. Itu satu-satunya kabupaten yang setiap hari ulang tahun. Blitar. Kesuwen gue kira mikirmu kok. Lah malah takon kok iso lagi. Tak ada pasien lho kok. Nah, itu akhirnya semuanya diambil ke sini. Enggak, Pak. Jadi kami antar ke sana dan kami ditemui sama Pak Kapolsek sama Bu Kepala Desa dan menyatakan Pak Purnomo terima kasih. Sudah. Namun Bu Murniatun itu dulu sembuhnya berapa lama? Itu lama, Pak, itu. Bukan sembuh. Jadi pada saat dia sembuh, mau kami antarkan pulang, dia nggak ngomong rumahnya kemana, mau saya taruh di jalanan juga nggak bagus. Jadi hampir setahun ikut sama kami. Nah, hampir setahun. Kuwi lak didelok sangka karaktere. Wong gendeng kuwi ana 3, Bu. Gendeng seumur hidup, gendeng di pertengahan hidup, atau gendeng musiman. Nah, ini lho. Ini bener. Ada orang yang memang dari awal terus gendeng, ininya sudah nggak ada, nggak punya akal sudah. Atau di pertengahan hidupnya karena masalah sesuatu, depresi, kemudian stres, kemudian gendeng. Atau yang musiman. Sing musiman itu kadang-kadang waras, kadang-kadang gendeng. Lah sing niku sing Murniatun sing pundi karakternya? Mbak Murniatun itu yang setengah gendeng, Pak. Jadi setengah perjalanan. Oh, setengah perjalanan. Ya. Terus indikasi dia sembuh apa? Indikasi dia sembuh yang pertama, dia sudah pakai baju, Pak. Gelem nganggo baju. Sudah pakai baju, sholat sudah, ditakut-takutin. Jadi kalau misalkan dia ngomong aja istri saya bertakbir gitu, dia takut, Pak. Oh ya, jadi kalau punya rasa takut berarti waras karena orang gendeng kan di rasa. Iya, betul, Pak. Tetapi ya semua takut, Pak. Ini semuanya takut. Bisa pasien saya ini jadi gini, Pak, kami sampaikan, mudah-mudahan ini dilihat banyak orang, Pak. Bapak Ibu yang punya saudara, anak, sepupu yang orang dengan gangguan jiwa, mereka itu bisa diajak komunikasi, Pak. Namun yang waras harus cuek. Cuek itu apa? Cuek itu cerewet. Contoh gini, Pak. Kalau saya ini jawabnya cuek itu apa? Tak kena bujuku ngono kudu. Pak, setiap pagi ini saya ajak jalan, Pak. Setiap pagi ini saya ajak jalan ke timur. Itu kurang lebih hampir 250, Pak. Hampir 250, dan saya bilang saya dicolkan, Pak. Namun mereka diiming-iming kalau sampai sana dapat roti, dapat es, dapat kacang hijau. Jadi dia berlomba-lomba sampai sana, Pak. Perjalanan pulang pergi roti, kacang hijau, kolak, semua. Orang es teh, tak? Kan aku tanya. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Nah, jadi setiap jalan, Pak, setiap jalan ini yang lemot-lemot ya, Bapak Ibu, yang lemot-lemot itu saya suruh duluan. Terus baru saya di belakang. Saya di belakang ini bawa kayu. Begitu saya bilang, pokoknya yang kesalip sama saya pukul. Jadi sebelum saya pukul saya udah teriak, yang paling belakang saya pukul, lari, Pak, dia lari.
Jadi berarti mereka bisa diajak komunikasi. Nyambung berarti. Nyambung, yang penting kita mau terus menyampaikan. Kalau jalanan rusak dia minggir. Lah sampai diajak meneng tambah kumat. Iya, Kudu diajak ngomong. kudu diajak ngomong, Pak. Lho, berarti ini lak bojomu ki jueh. Kuwi berarti bojomu waras. Semakin jueh semakin waras. Iki bapak ki lak bojone jueh aja nesu. Kuwi tanda-tanda bojomu waras. Tapi lek nganti bojomu meneng berarti pedhot. Sekarang Pak Pur berapa pasiennya? Atau yang dirawat di sini? Pasien alhamdulillah minggu ini saya ketambahan 5, jadi insya Allah total 280 sekian. 280 sekian. Tepuk tangan untuk Pak Pur. Jadi awal mulanya ternyata dari seorang perempuan namanya Murniatun. Ini Pak Eko ya, tondo wong wedok waras kuwi cangkeme cerewet, juweh. Lah bojomu meneng berarti bojomu, maka bersyukurlah bapak-bapak sing cangkeme bojone juweh. Cerewet kabeh. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, manfaat itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Manfaatnya Pak Pur ternyata sangat luar biasa untuk mereka yang kena gangguan mental. Memang sekarang sudah tidak ada dalam KBBI itu istilah bahasa orang gila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diganti dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Lah cara bahasa Arab ini junun atau majnun, artinya kenter nih, agak gangguan jiwa nih. Jadi bukan gila. Nah, makin di akhir kula aturke, sing dimaksud kenter niku lak cara Kanjeng Nabi nopo? Tak terus ke hadis riyen. Manusia yang paling manfaat itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Tentunya manfaatnya Pak Pur karo tukang syuting ya beda. Tukang syuting main ketok sibuk dandani kamera. Kuwi jane kamerane ora rusak, mung ben ketok sibuk dandani. Kalau kebablasan jadi pasien barang dah minggu. Wong ngaji tenang-tenang ngomong wirawan. Ibu-ibu iki pengen delok raiku ora pengen delok bokongmu tak kandhani. Nah, hadis itu terus gini. Wa khairul a'mali ilallah, dan sebaik-baik amal. Lah mau pertama sebaik-baik manusia. Lah sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya. Kalau sebaik-baik amal dan perbuatan itu nopo? Sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Kalau konteksnya beragama kepada umat Islam lainnya. Jadilah niatnya dalam menikah Pak Pur pengen membahagiakan orang Lamongan dengan acara pengajian malam hari ini. Berarti yang dilakukan oleh Pak Purnomo itu adalah amal terbaik. Karena amal baik itu adalah membahagiakan atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau metakon, jenengan datang ke sini seneng apa mboten? Seneng. Niki sururun tudkhilu ala muslim, memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Kalau bahasa kita biasanya apa? Idkhalus surur, memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Maka undang-undangnya nyuwun sewu, kalau kita pengen mendapatkan kategori orang yang paling baik amalnya adalah jadilah orang yang selalu membahagiakan orang lain. Istri membahagiakan suami, suami membahagiakan istri. Istri itu istri itu dituntut kesetiaannya, laki-laki itu dituntut tanggung jawabnya. Laki-laki itu tidak dituntut setia, Pak, tapi laki-laki itu dituntut tanggung jawab. Sementara perempuan itu tidak dituntut tanggung jawab, tapi dituntut setia. Jadi lawang wedok njaluk wong lanang setia ki angel, wong lanang iki jatahe papat kok. Cuman dia berani 4 atau enggak itu kembali ke rasane masing-masing. Ojo nganti pengen papat ora kelakon akhirnya pedot. Sitok duwe bojo sitoke pedot kok. Apa meneh papat.
Jadi ini faktanya ngoten. Qawwam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dituntut tanggung jawabnya, perempuan itu dituntut kesetiaannya. Nyenengke sing lanang nyenengke wong wedok, wedok nyenengke wong lanang, anak nyenengke wong tua nyenengke anak. Wong tua sing nyenengke anak niku rumah yang akan dimasuki oleh malaikat. Tapi kok wong tua dibenci karo anak, akhirnya anak durhaka karo wong tua, rumah itu tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat. Ono mboten wong tua niku disingiti kali anak? Ono. Bapaknya mulai kerja ngomong orang edek, bapak kundur teko meneh, bapaknya teko malah susah. Maka jadilah orang tua yang dirindukan oleh anak, yang kepergiannya dirindukan, yang kedatangannya diharapkan. Niku wong tua sing apik. Lungone digoleki, tekone diarep-arep. Aja nganti tekone anak susah, lungone anak seneng. Yes, bapakku minggat. Kok golek nek iki apa to kok golek nek iki lho. Pemerintah harus membahagiakan rakyat, rakyat membahagiakan pemerintah. Niku beda-beda. Bagaimana cara membahagiakannya? Pemerintah membahagiakan rakyat. Contohnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo, mempunyai program MBG, makan bergizi gratis. Itu ikhtiar untuk membahagiakan rakyat, terutama anak-anak. Rakyatnya nengke pemerintah pripun? Dengan mendoakan pemimpinnya. Kita itu nyuwun sewu, kalau memang pengen membangun bangsa Indonesia, ketika pemerintah itu ikhtiar untuk membahagiakan rakyatnya, rakyat juga dituntut untuk mendoakan pemimpinnya. Jangan kemudian awal ini nuntut pemerintah tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada bangsa ini. Onone mau nuntut toh lah, pemerintah bener atau di apresiasi lah, salah dicaci maki. Programnya Pak Prabowo makan bergizi gratis itu bagus. Urung kebagian wis rewet, cah cilik-cilik lho. Wo, iki lho aku ora kebagian wo. Niki nyuwun sewu. Ini bukan karakter bangsa Indonesia. Kula ki ndelok teng TikTok kadang-kadang miris. Sekolah belum kebagian MBG, kemudian gawe video, wo, iki lho kebagian wo. Nyeluk presidennya kok wo iki lho ora pantes. Pasiennya Pak Pur nyeluk Pak Pur, pur apa Pak Pur ngono. Pak Pur berarti orang yang tidak hormat kepada pemimpinnya niku nyuwun sewu, kategori ini luwih parah tinimbang pasiennya Pak Pur. Lha wong pasiennya Pak Pur nyeluk Pak Pur, Pak Pur iki lho gara-gara orang kebagian MBG kok wo ora pantes. Saya dari dulu tuh nggak sepakat Bu, sebutkan nama-nama presiden. Soekarno saya nggak setuju. Boyo takziman hormat. Sopo le presiden pertama? Pak Soekarno. Sopo presiden kedua? Pak Soeharto. Sopo presiden wingi? Pak Jokowi. Sopo presiden saiki? Pak Prabowo. Kita itu punya lurah, mohon kadang-kadang mau sambutan saja, acara selanjutnya sambutan dari kepala desa kepada yang terhormat. Sopo jenenge lurahmu? Kepala desa Hartuti. Hari-hari ini untune metu titik umpamane. Wong sing di wonge. Tik di wong. Oh ora teko, ora mau undang apa? Pur. Pak Pur, ora mau undang? Diundang. Oh diundang tapi ora teko. Ora teko. Wis, nyumbang ora? Ora. Ora teko ora nyumbang Hartuti ngene. Moga-moga Bu Hartuti panjang umur. Sesuk ngundang ngaji dhewe. Dengan kemauan, moga-moga Bu Hartuti panjang umur. Jadi wong sak donya mati Hartuti urip dhewe. Karo camat kepada yang terhormat Bapak Camat, karo Pak Kapolsek yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat Bapak Dan Ramil. Lah karo presiden kok jangkar. Ora pantes. Kalau hari ini kemudian banyak serangan-serangan ke Pak Prabowo. Pak Prabowo itu jadi presiden belum setahun, dilantik Oktober, sekarang bulan Juli, Oktober, November, Desember, baru 9 bulan 10 bulan.
Kita kasih kesempatan. Kalau Pak Prabowo berikhtiar membahagiakan rakyatnya dengan program-programnya, harusnya apa? Rakyat mendoakan pemimpinnya. Nggih napa mboten? Ngoten, jadi memberikan sumbangsi. Kenapa? Sururun tudkhilu ala muslim. Karakter amal yang dicintai oleh Allah adalah yang bisa membahagiakan orang lain. Sehingga napa? Taksifu anhu kurbatan. Wong niku lak seneng lepas dari semua masalahnya. Mergo jenengan tindak mriki seneng nyuwun sewu, lali diutang. Seneng kok. Lali tandur ora panen. Lali ning omah nembe padu karo bojone. Seneng atine. Ayo tak takon seneng apa mboten? Seneng. Lali lah kebagian BLT. Lali lah kebagian daging korban. Orang itu BLT berarti jenengan sugih. Saiki oke-oke wong Indonesia niku nyuwun sewu pengajian dandane wayu mas-masane dienggo kabeh, tapi begitu dum-duman BLT antri ngarep dhewe. Wonge ya teko. Ya melu tepuk tangan. Ciri-cirine jilbabe biru. Gawayane jilbabe biru, brose gawedhe iki. Begitu digarapi langsung nutup cangkem gini kok. Tak pikir risin, Bruno pamer jam. Oh iya. Jadi orang itu kalau seneng nyuwun sewu lupa dengan masalahnya. Makanya kenapa hidup saya itu nggak pernah saya buat susah, Bu. Saya itu punya prinsip, Pak Pur, susah itu hukumnya haram, seneng hukumnya wajib. Saya ulangi, susah hukumnya haram, seneng hukumnya wajib. Buktinya apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan susah. Berarti wong susah kira kena Pak. Aku tuh seneng. Mila kula dibuli kaya tetep seneng. Lah kepiye sing dibuli uripe kepenak, sing buli mangane kangelan kok. Kenapa badan, Bu? Santai mawon. Kula iki nulis status ning anu apik banget. Status ning tweet. Bahasa kula ngeten. Dikomentari wong sekarepmu aku. Bahasa kula ngeten. Jika ada yang bercerita tentang keburukan saya, dengarkan saja, barangkali itu benar. Karena saya nggak pernah ngaku-ngaku saya orang baik. Cukup kebaikanku biarkan Tuhan saja yang tahu. Jadi lah jenengan delok kula teng medsos kula dielek-elek, jenengan delok mawon, nggih dipercaya mawon. Wong kula niku ora butuh diakui dadi wong apik kok. Saya itu hanya minta diakui jadi orang baik oleh Allah. Kula mboten gagas. Mila kok ana wong mencaci maki saya di medsos, kula niku sak janjane mesake. Capek-capek mereka nulis tapi nggak pernah saya baca. Kan mesake Pak Eko. Maka saya bilang, banyak orang di luar sana menunggu Pak Purnomo ini jatuh. Banyak orang di luar sana menunggu Pak Purnomo ini gagal. Maka tugas Pak Purnomo satu, pastikan mereka menunggu selama-lamanya. Asyik. Kalau kamu tidak punya hakid, hakid itu orang yang hasud. Orang yang hasud. Kalau kamu hidupmu tidak ada orang yang hasud, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya hidupmu adalah hidup yang gagal. Itu artinya apa? Kalau ada orang yang hasud dengan kita, semakin banyak orang yang membenci kita, tanda-tanda kita sukses. Jadi nyuwun sewu, lak jenengan dibenci karo wong niku mergo sukses. Maka saya selalu mengatakan begini, hari ini kita itu kadang-kadang dibully bukan karena kita jahat. Hari ini kita dibully bukan karena kita salah, tapi hari ini kita dibully karena terlalu bersinar. Yang sinar itu membuat mata mereka silau, sehingga cangkeme cerewet. Kayak mbiyen Pak Pur ngurusi wong kentir, kuripe kere, saiki mbasan ngurusi wong kentir duwe mobil, kuwi mesti duwite sak kentir-kentir kae. Lah kuwi lho Pak Pur. Urip ning desa kuwi sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Awakmu ngomong cangkeme banter banget toh. Tapi nyuwun sewu, fa illam tajid laka hakidan fa'lam annaka insanun fasid. Maka kula niku nggih santai banget, wis ra apa-apa. Kowe go nganu ban jenengan dibenci karo wong. Kula niku ngeten Pak Pur. Jenengan niki belajar ilmu urip tenan nggih.
disukai orang ya bersyukur, dibenci sama orang ya bersabar. Ngoten mawon. Disenengi karo wong ya alhamdulillah kancane kata, dibenci karo tanggane ya beneran melarang utang. Wong niku wani utang biasanya mergo napa? Mergo seneng, mergo rumangsa cedhak. Nggih napa mboten? Lah benci malah ra utang. Kok seneng malah utang? Pak Pur kok ganteng to Pak Pur? Ya Allah wetenge gede. Wong lanang lah wetenge gede biasanya manuke cilik, umpamane ngoten niku. Pak Pur wonge wae lho. Jan kabeh wong kok diopeni to Pak Pur. Matur nuwun wong Pak Pur ngerti kula daging kurban. Kula seneng banget. Pak Pur, duwe 500 apa ora? Ujung-ujunge utang, Pak. Mila bola-bola kula matur to, wong niku arepe utang, raine luwih manis tinimbang madu. Tapi lak ditagih luwih medeni dibanding Israel tak kandhani. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe coklat. Langsung lagi, kalau disukai orang ya bersyukur, dibenci orang bersabar. Karena hidup itu isinya cuma dua, kalau nggak suka duka, suka bersyukur, duka bersabar. Maka rumah tanggamu yang ngono, yuk kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Tapi kalau rumahmu tuh kok susah terus, tolong mungkin jenengan kundur ketemu bojone matur, Mas ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Pak Eko, ternyata di dunia itu saya survei, rumah tangga yang tidak pernah ada masalah itu hanya satu, rumah tangganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa rumah tangganya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah punya masalah? Yang pertama, karena Siti Hawa tidak punya mertua dan tidak punya adik ipar. Malah foto meneh. Kenapa rumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa nggak pernah punya masalah? Yang pertama, karena nggak punya mertua, nggak punya adik ipar. Lalu saiki rumah tangga kadang-kadang sing istri mertuane kok adik ipare kok dadakno. Sing nomor loro kenapa? Karena Siti Hawa belum kenal uang belanja. Bener ada masalah. Selama kita dua mertua, selama kita dua adik ipar, selama ada uang belanja, pasti ada masalah. Makanya saya bilang, menikah itu bukan kok tidak ada masalah, justru menikah itu nambah masalah. Tapi senine karena berdua mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Nopo kok enteng? Tadinya masalah diselesaikan sendiri, karena menikah diselesaikan berdua. Ngono Pak. Jadi nggak mungkin rumah tangga kira masalah. Karena hidup itu pasti diselimuti dengan masalah. Karena kalau diselimuti dengan wijen namanya onde-onde. Lawang Lamongan ngersake dahar onde-onde sing paling enak gampang tak wene carane. Golek onde-onde sing wijene ganjil. Oh, enak. Ya Allah, ana kok kendire kaya ngene to ya Allah. Nah, sururun niku mila wonten surat At-Taubah ayat 71. Allah niku dawuh ngeten, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dialah orang-orang dan orang-orang yang beriman itu nyuwun sewu, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian orang lain. Kalau dalam konteks Pak Purnomo sing waras nulung sing pedot, niku berarti jenengan wis nglampahi dawuhipun Allah wonten surat At-Taubah ayat 71. Lah warga masyarakat ngulok lah ora iso ndukung Pak Purnomo kelawan bondone, ora iso ndukung Pak Purnomo kelawan ilmune, minimal kelawan tenagane. Soalnya dukungan itu bentuknya dalam 3 hal. Kan Pak Purnomo gawe niki ngurus 220, kan ra kabeh tanggamu ra iso ngewangi awakmu to Pak Pur. Minimal tangga teparone Pak Pur niki Anda bisa membantu dalam 3 hal. Mangkana lau ilmun, sing sapa wonge duwe ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, mongko becik mungguwe man sedekah kelawan ilmune mulang. Wa mangkana lahu malun,
sing sapa wonge duwe bondo falyatasaddaq bimalihi becik mungguhe man sedekah kelawan ilmune mulae bondo mo ya kelawan bondone nyumbang kula wangsuli sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune mulang sing duwe bondo sedekah kelawan bondone nyumbang lan jenengan mboten kagungan ilmu ra iso mulang ora duwe bondo ra iso nyumbang dadi yo sing nomor 3 wa mangkana lahu quwwatun sing sapa wae wong lamongan wong nuwak duwe tenaga fal yatasaddaq bi quwwatihi mongko becik mungguhe man sedekah kelawan tenagane rewang kula wangsuli sing duwe ilmu mulang sing duwe bondo nyumbang sing duwe tenaga rewang aja dadi sing nomor 4 wis ora mulang ora nyumbang ora rewang cangkeme cerewet enten mboten sing ngoten niku deloken kae bojone Pak Pur saiki gara-gara ngurus cah kentir masih oke ya Allah orang duwe tukok keto pur bosan tak inceng ki belas orang nganggo to gelangnya oke tapi ra dinggo kuwi berarti ke sumaker sugih macak kere men ra konangan tapi oke wong saiki mboten sumaker Pak Eko kir masu kere macak sugih tapi lah jenengan dari polisi Pak Kapolsek Pak Danapil Kesamat Lurah itu nyuwun sewu memang nggak boleh tinggal pamer dengan masyarakat. Pejabat itu kalau mempunyai harta nyuwun sewu berprinsip bahwa harta itu seperti celana dalam boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Jadi harta kuwi kaya sempak oleh dinggo tapi ojo dipamer-pamerke. Mila nyuwun sewu nganggo sempak kuwi mesti ning jero soalnya yang jobo kaya Superman kuwi menungso sing paling aneh nganggo sempak ning jobo luwih aneh meneh awake gede bajune S kan kudune XL awake gede kok S gitu ki piye kayak aku Pak Purnomo ngerti lah Superman kelak mabur tangannya ke piye ngene kenapa yang dudung cuma satu soalnya sing sini nyekeli sempak orang melotrok mabur ya padahal semoga-moga ya biar saya panjang umur amin kalau pokoknya jenengan nganu nggih orang-orang yang tampil di publik itu jenengan kabeh donga rasa hasad rasa dibanding-banding aku seneng karo kiai iki rasa seneng karo kiai kae aku penyakit nih aku seneng karo Gus iki ra seneng karo Gus kae aku seneng karo Habib iki ra seneng karo Habib kae ora usah dibanding-banding iki semuanya itu akan indah sesuai dengan porsinya masing-masing Pak Eko kali Pak Pur ya ora sama banding-banding iki jadi ya Pak Pur Pak Eko Abah ini kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan pendapatan yang berbeda-beda ya begitu ya, mau kayak sanggone kayak wes cah 15 wes 1.500.000 wes meripatnya langsung melek itulah perempuan itu hatinya seperti rekening bank nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya duit wong wedok saiki Pak Eko senengane golek bojo lanang sing pinter golek duit tapi ra kena nganggo duit lah wong wedok golek bojo lanang sing pinter golek duit tapi ra kena nyekel duit mang rabi karo tuyul ditungke 1.500 Pak Eko nggih ucapan sak durunge tak teruske nggih ucapan ulang tahun Bayangkara dhisik ya oh siap apik iki ngomong do ngumpul niki oke sing rupane paling mesake rene sing rupane paling mesake kene sing paling merongos rene ya sing paling ganteng rene sing paling ganteng rene gelem apa ora gelem ya wis itu urah nggak tuku pecel mau aku teko ora salaman kayak duit salaman rupamu yes janus lanang matre pinter
Kalau mungkin ngeten, jamaah sinau bareng Gus Miftah mengucapkan, jenengan jawab selamat HUT Bayangkara yang ke-79. Nggih. Ngoten nggih, aman? Nah. Kowe tenan kan sing rene ono sing rono. Apa nge diatur? Ngene wae, kowe nyekel mic, aku nyekel kamera kene. Dirgahayu Bayangkara yang ke-7 ini mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-79 Polri untuk masyarakat. Kula makin bengok jamaah sinau bareng Gus Miftah mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-79 ngoten mawon. Mungkin sing Polri untuk masyarakat kula dhewe. Oke. Shallu ala Nabi Muhammad. Angker. Cah babi yo, mulai yo nggih. Jamaah sinau bareng Gus Miftah mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-79 Polri untuk masyarakat. Yes. Kok diedit sing apik tak kirimke Pak Kapolri. Santai. Kapolri mungkin tak kirimke langsung. Pun sawer. Wong sak menek balen jel disawer kabeh. Oke, mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Lah iki wong kene iki jak ngaji malah dirampok iki kepiye iki ana. Lah terus nggih ngajine. Nggih. Dadi nyuwun sewu, orang yang kemudian menjadi penolong bagi orang lain dengan memberikan kebahagiaan niku dilanjutaken wonten surat Al-Maidah ayat 32. Allah dawuh ngeten, wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Maka barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi ikhtiarnya Pak Pur niku nyuwun sewu, senajan to sing diurusi wong 285, tapi seolah-olah memelihara keselamatan manusia semuanya. Mila kita samampune dibantu. Minimal napa didongake. Dadi presiden niku abot, Bu. Dadi gubernur niku abot, dadi bupati ki abot, dadi camat, lurah niku kabeh abot. Kuwabeh wong niku pengen dadi pemimpin. Karena yang dilihat itu hanya nikmatnya, bukan tanggung jawabnya. Padha kalau ngeten, orang itu senang berbuat maksiat apa? Soalnya yang dilihat senangnya. Sementara orang disuruh berbuat baik itu susah. Kenapa? Karena yang dilihat adalah capeknya. Maka kita harus mempunyai prinsip khairul a'mali sururun, gawe seneng semuanya. Amal sing apik niku napa? Taksifu anhu kurbatan, melepaskan orang lain dari segala kesulitan. Autak di anhu dainan, kabeh meneh iki, utawa mbayari utang. Sing diutang acung. Oh, ora ana sing duwe alhamdulillah. Yang punya utang acung, silakan besok pagi datang ke tempatnya Pak Pur. Untuk apa? Nangis bareng. Loh, bayar utang. Kula nu gak ada cerita wali, Mbah Dimyati Rois Kendal Al-Maghfur lah. Niku sebelum beliau meninggal dunia, warung-warung depan pondok Pak Pur itu didatangi semua. Apa kata beliau kepada warung-warung itu? Iki santriku yang punya utang di warungmu berapa orang? Tak bayari. Niku bedone wali karo awake dhewe. Wali niku mau meninggal bayari utang santrine, awake dhewe mati ninggalke utang. Padahal gajah mati meninggalkan, gading harimau mati meninggalkan, belang wong nyuwok mati meninggalkan. Autatrudu anhujuan, la ora iso bayar utang minimal apa? Autatrudu anhujuan, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Gak usah banyak-banyak, tonggone didelok, kiwa tengene didelok. Lanjenengan rumangsa cukup, tetangganya banyak yang belum bisa makan, kasih mereka walaupun cuma satu bungkus. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah?
Ketika Nabi Ibrahim dengan bangganya mengatakan aku iso bangun Ka'bah, iki mesti Gusti Allah seneng karo aku. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, hei kekasih hatiku Ibrahim, kata Allah, lukmatan fi batni ja'i, ketahuilah Ibrahim, sesuap nasi yang kamu berikan kepada orang yang perutnya kelaparan itu khairun indi, lebih baik bagiku, kata Allah, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Memberikan makan kepada orang lapar, Bu, itu pahalanya lebih bagus dibandingkan bangun masjid. Coba bayangkan kalau besok programnya Pak Prabowo MBG itu berhasil memberikan makan kepada seluruh anak Indonesia, betapa jariah yang diterima oleh Pak Prabowo. Makanya wajib semua orang yang terlibat di dalam MBG wajib menyuksesan, jangan kemudian gede ke batine. Betul? Betul. Disukseske. Ini akan menjadi jariah bagi para pemimpin kita, menjadi jariah bagi Pak Prabowo, dan menjadi jariah bagi semua orang yang bayar pajak di Indonesia. Hati-hati loh di pemimpin ini. MBG itu bisa jalan karena pajaknya dari rakyat. Itu artinya apa? Kalau Anda bermain-main dengan program itu, berarti sama halnya Anda menipu rakyat dengan pajaknya. Nggih napa mboten? Saiki apa-apa pajak sih, pada motor pajak, sawah pajak, omah pajak. Hati-hati. Minimal kalau kita belum bisa membuat program makan banyak untuk orang Indonesia, tonggo-tonggone memang delok, Bu. Maka dawuh Kanjeng Nabi niku napa? Orang yang beriman itu ciri-cirinya simpel. Muliakanlah tetangganya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maka dawuh Kanjeng Nabi napa? Kalau kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya supaya tetangganya bisa dikasih sayurnya, kok kuahnya. Jadi nyuwun saya ulang, jenengan duit daging berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, mentang-mentang jadi pejabat. Bermanfaatlah. Saat ini nyuwun saya, kula wong delok salah satu video teng TikTok, ana wong teng rumah sakit ditolak mergo urung apa mboten ra bayar ngurus BPJS, tapi persyaratannya durung komplit, kon mulih ngurus persyaratan. Ya nyuwun sewu lah carane ngoten niki, urung nganti dirawat wis mati tak kandhani. Mung gara-gara administrasi. Jangan menyia-nyiakan orang miskin. Mereka datang dari jauh ke rumah sakit, nyuwun sewu. Wis dalane jeglong-jeglong. Sampai rumah sakit masih ditolak, dadak kon ngurus administrasi dari desa balik ning rumah sakit meneh. Kira-kira pasiennya wis mudar napa dereng niku? Mudar. Kakek jeglong. Kira apa-apa le, ewadene ning Lamongan kuwi dalane oke sing jeglong kuwi sakjane mbantu ibu-ibu melahirkan. Si husnudon mawon. Lho ora numpak mobil jeglong lahir. Wis. Kuwi jenenge iso anake jenenge Jonathan. Brojol karena jeglongan. Jonathan. Untung lahir lan Darwis, lahir ning dalan modar ya wis lek nyambut gawe Kanjeng Nabi seneng. Maka hakikat orang gila niku nyuwun sewu, orang yang sombong berjalan di muka bumi. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Dadi polisi ono pensiune 58, jadi pejabat yang nyuwun sewu, bupati hanya maksimal 2 periode, itu saja kalau tidak ditangkap KPK. Gini apa badan? Lawang manfaat wis ra dadi polisi tetap dikenang Pak Pur, dikenang. Besok pensiun jadi polisi umur 58 tahun tapi cek ngopeni wong-wong yang sehari ini Anda openi ini wong tetap dikenang. Jabatan ada masanya Pak, jadi polisi ada masanya, seragamu kan tanggung jawab. Kowe penak dadi polisi, kowe dadi polisi iso dadi kiai, aku dadi kiai kena dadi polisi, Bro. Aku melu-melu nggo baju coklat kaya awakmu ditangkap para polisi, pasiene Pak Pur, ngaku-ngaku polisi. Awake dhewe ngoten, Bu. Wong sugih sombong niku Allah mboten seneng, napa meneh wong kere sombong. Wong duwe jabatan sombong niku Allah mboten seneng, apa meneh ra duwe jabatan sombong. Ki delokon wong sak nguk, aku sing paling kere. Top ra. Bendino nganggur iso mangan, udut iso njaluk. Ngono bangga niku. Jadi nyuwun sewu, orang yang gila sesungguhnya adalah
orang yang sombong ketika berjalan di atas muka bumi, itulah orang yang gila. Maka kita nggak boleh sombong. Bila nyuwun sewu, saya sering matur kalau saya punya salah, saya punya kesalahan, tolong saya dimaafkan. Wong kula iki ngoten iki nggih nyuwun sewu, hanya supaya lebih akrab dengan jamaah. Umpama kula niku bahasane sing halus kula nggih saged Pak. Wong kula le bojo kula mohon basa kok. Malam Jumat aku pengen Bunda. Punapa Bunda sampun siap? Sampun Abah, untone sampun siap. Oke. Langsung lebu kamar nyanyi ya bojoku tul jaina ora nutul ora pena. Rampung bojoku langsung bengok. Oh kerong. Ya Allah. Maka nyuwun sewu, Kanjeng Nabi dawuh, rufi'al qalamu an salasatin. Rufi'al qalamu an salasatin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Yang pertama, an-naim hatta yastaiqid, orang tidur sampai dia bangun. Mila kok jenengan jam 11 turu, tangi kok wis ngasar. Dure pripun? Langsung salat durian nyate kodok. Aja ngasar. Jenengan pas ninggalke salat iku mboten dosa wong turu kok. Jenengan turu, mungkin mulai pengajian iki tangi jam 7, subuhane kawanen sampai tetep kudu salat. Usul ini dadi kodok. Ora kok usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Soalnya wong turu niku ora kena hukum. Sing jenengan dosa niku nyuwun sewu, sudah masuk waktu salat, ora ndang salat keturon, wis dosa. Lah urung mlebu waktu salat jenengan turu, tangi-tangi sudah habis waktunya, jenengan mboten dosa, langsung mawon tangi salat. Tapi lah wis mlebu adzan duhur jam 12, jenengan santai-santai padahal wis krungu adzan, turu tangi-tangi jam 4, jenengan dosa. Ngopo randang salat. Tapi lah turune jam 10 tangi jam 4 ora apa-apa, begitu tangi langsung salat. Soalnya wong turu niku ora kena dihukum. Nomor loro napa? As-sabiyyu hatta yahtalim, anak kecil sehingga dia dewasa, sehingga dia mimpi basah. Mimpi apa? Mimpi adus. Mimpi basah. Mimpi sebagai bahwa dia orang balik. Lah bocah cilik ngoten iki nyuwun sewu, ora kena hukum niku. Mila di arep pencilaan mlayu ngalor ngidul ora dosa, munggah salon ya ora apa-apa. Jajal sing lemu iki munggah salon. Masalah. Lah cah cilik niki mboten apa-apa. Oh, cah cilik kok bebas. Ora kena hukum baik. Dadi umpama bocah cilik ngoten iki turu ngidoni mbokne ora apa-apa. Ora apa-apa. Cah cilik kok. Lho wong tuh, lah kok mboten boleh pripun? Dadi wong turu nganti tangi niku ora kena hukum, Bu. Umpama jenengan turu, kok ngeplak cangkeme bojone, pok. Tapi niku bener-bener dalam keadaan tidur, jenengan ora dosa. Oh, mane mantal bojone, tua. Ora apa-apa, lak turu tenan ya, lak sengaja ya dosa. Lak turu ora dosa. Masa ya ana turu mancal ya ana ya ta ya. Ya ana wong lindur niku. Ana niku. Berarti wong turu, lak turu jenengan niku turu nggih kula ana ilmune nggih. Cara Kanjeng Nabi, lak wong turu ngimpi elek, begitu tangi niku langsung istighfar, astagfirullah, tengok ke kiri meludah kecil. Duh. Aja nganti metu idune. Engko mentang-mentang sampe mono bojone Pak Pur, kuwi jengker karo bojone. Astagfirullah. Juh aja.